Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang studi di Kanada ya. Bagi yang ingin studi di Kanada itu, sebetulnya di Kanada itu untuk international student itu ada yang bisa dimulai dari public school. Jadi public school pun itu menerima international student. Cuman saya ada di mobil, jadi saya nggak bisa memberikan data seperti biasa. Saya cuma akan bicara aja. Jadi caranya itu untuk yang ingin mengirim anaknya SMA misalnya ke Kanada itu bisa sebenarnya. Cuman, jangan berharap anak yang masih SMA itu bisa mensponsori orang tuanya menjadi permanent resident, karena, akan saya jelaskan kenapa sebabnya ya. Umur yang mulai bisa untuk express entry untuk, menjadi permanent resident itu sekitar umur 19 tahun. Itu, kemudian 20 yang paling nilainya 100% itu adalah umur 20 sampai 29 tahun. Jadi umur 19 tahun itu mungkin di bawahnya lah, sekitar 90. Tapi umur 17 tahun ke bawah itu nilainya nol, ya. Jadi kalau Anda berpikir, "Oke, anak saya sekolah di Kanada, kemudian apply sebagai permanent resident," itu jangan apply-nya pada saat SMA. Kenapa nilainya nol? Karena begini logikanya, di Kanada itu ya, pemerintah Kanada itu memberikan bantuan, kepada anak-anak di bawah umur 17 tahun, di bawah umur 18 tahun kita dibantu orang tua tuh. Jadi karena itulah, tidak bisa orang sembarangan apply ke Kanada membawa anak kecilnya dengan berharap begitu ke sini akan menjadi, mendapat bantuan pemerintah. Jadi itu dihindari gitulah. Jadi, begitu sudah dapat permanent resident baru dapat. Maksud saya begitu. Sebelum menjadi permanent resident itu anak-anak di bawah 17 tahun, 18 tahun itu tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Makanya, pemerintah itu tidak memberikan skor untuk orang-orang yang membawa anaknya di bawah umur 17 tahun, 18 tahun itu. Kemudian apalagi, sekolahnya bisa, nanti bisa saya bantu, saya ada network di sini. Cuman, seperti saya bilang berkali-kali, pertama itu saat ini, itu masih tahun ajaran baru. Jadi yang menjawab, kerjasama saya itu masih McGill University karena saya alumni di situ. Lainnya masih belum jawaban, pertama karena tahun ajaran baru, kemudian saya sadari juga bahwa ada 79.000 orang India student yang ke sini dan memanfaatkan, visa sebagai student, tetapi begitu masuk sini mereka tidak studi, malah mereka lari entah kemana untuk mencari pekerjaan. Karena itu sekarang, sekolah-sekolah itu bermasalah. Mereka dipanggil oleh pemerintah satu persatu untuk mempertanggungjawabkan, "Kenapa kok kamu, membiarkan anak-anak ini, orang-orang ini, itu masuk ke Kanada?" Dan ada sebagian, itu saya kurang tahu berapa persen, kalau nggak salah 8%, itu ternyata kriminal gitu loh, dan baru ketahuan padahal aslinya kan kalau ke Kanada nggak boleh kriminal. Kita harus ada bukti, surat kelakuan baik dan sebagainya gitu. Jadi, ada seperti hearing gitu ya. Jadi orang-orang itu dipanggil, orang-orang mulai dari atas ya. Jadi yang manggil itu IRCC teman-teman. IRCC itu kan yang mengatur kita untuk bisa ke Kanada sebagai permanent resident ya. Itu IRCC itu, kalau nggak salah untuk immigration, refugee, apa gitu loh. Saya lupa ini nama arti lengkapnya IRCC itu. Jadi yang mengurusi imigrasi, kemudian, refugee juga itu IRCC. Jadi karena itu, kemungkinan besar banyak orang yang sekarang ini sekolah itu tahun ini masih khawatir menerima international student karena mereka harus mempertanggungjawabkan. Yang saya tahu itu pada saat saya live di downtown, saya lupa 1 bulan atau 2 bulan lalu, saya sempat live, anak saya putri itu saya waktu itu bilang kan, "Ini loh LaSalle College." Anak saya putri bilang, "Mah, jangan dipromosiin LaSalle College." Kenapa? Ya Bang, maksudnya bukan promosi ya. Jangan dibilang tentang LaSalle College orang jadi ingin ke situ padahal, LaSalle College sendiri itu mendapatkan fine $50.000 Canadian dollar. Kenapa? Karena mereka tuh ya gitu, mereka, mendapatkan student dari international student tetapi bermasalah, entah mereka ada di mana. Jadi seluruh Kanada sekarang ini lagi rame-ramenya gara-gara kasus ini. Kebanyakan adalah orang-orang India. Waduh, pada hearing itu disebutkan kok,
orang-orang itu dari mana aja, yang paling banyak itu dari India. Jadi sistem ini sekarang lagi diprotes. Kanada itu memang butuh imigran teman-teman, tapi saking baiknya dimanfaatkan orang. Saya jadi ingat kadang-kadang kita terlalu berbuat baik pada orang juga dimanfaatkan juga kan. Makanya semua itu ada limitnya. Saya juga merasa kerasan di Kanada ya, karena seperti saya sendiri kepribadian saya gitu. Saya berusaha bantu orang, tapi kadang-kadang orang itu ada orang yang saya ini giver ya, ada orang taker. Jadi cuma memanfaatkan orang tapi tidak mau kerjasama gitu. Makanya saya berusaha, kalau Anda ingin bekerja sama dengan saya, ayo, tapi kita win-win solution, oke? Saya nggak mau lagi dimanfaatkan orang, karena nanti yang kena saya sendiri. Perusahaan ini saya dirikan di sini betul atas usulan banyak orang di Indonesia yang ingin ke Kanada, tapi yang pakai nama kan saya kan bayar lisensi dan sebagainya ya, biaya sudah saya keluarkan banyak, kemudian dapat izin itu untuk buka buka bisnis di sini itu tidak gampang teman-teman, diawasi. Makanya itu saya kan bilang berkali-kali, tolong untuk webinar apapun itu, kalaupun gratis Anda daftar gitu. Kalau nggak bisa, kirim saja email ke saya admin@nusaconnection.com, nanti saya bantu. Untuk konsultasi pertama itu saya gratiskan, untuk konsultasi selanjutnya berbayar. Oke. Jadi saya ini memang baik orangnya, semua orang bilang gitu, tapi sahabat-sahabat saya sendiri yang warning ke saya, "Kamu terlalu baik sama orang, biasanya orang-orang itu memanfaatkan kamu." Dan memang benar gitu. Lihat aja Kanada. Kanada adalah sebuah negara yang terlalu baik, mereka memang butuh imigran, tapi ternyata dimanfaatkan oleh orang negara lain gitu. Jadi itulah nggak bagusnya di situ. Memang kalau terlalu baik itu kita harus punya boundaries, ada limitnya gitu teman-teman. Oke, jadi istilahnya itu kalau kalian ingin ke Kanada untuk kuliah atau untuk sekolah, high school atau apa, bisa, saya bisa bantu. Tapi win-win ya, win-win solution ya. Jadi kalian juga bantu saya bantu kalian gitu loh. Jadi kalau saya minta berbayar itu bukan karena apa, ini bisnis teman-teman. Jadi kan saya harus lapor ke pemerintah Kanada bahwa ini klien saya, ada klien saya. Sementara saya gratiskan 2025 karena saya masih sakit. Tapi 2026 sakit atau enggak saya tetap harus karena bulan April saya laporan pajak teman-teman. Jadi mau enggak mau saya tetap saya bikin berbayar mulai Januari 2026, mulai 1 Januari. Jadi ada bukti ke pemerintah Kanada bahwa ini bukan bisnis fiktif gitu. Dan saya nggak mau kalau dipikir karena bisnis ini fiktif, kok semua saya gratisin, kamu punya klien kok semua digratisin, ngapain kamu bikin bisnis kalau semua gratis kan. Nanti saya dikira cuci uang. Nah, sementara saya di sini bukan warga negara, saya di sini permanent resident teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, justru status saya yang hilang gitu. Kalau saya status hilang, males pulang ke Indonesia kan, susah gitu, bisa dideportasi. Ya akibatnya yang kena saya sendiri gitu. Makanya saya nggak mau sembarangan ke orang. Kalau saya kasih konsultasi semua sekarang gratis ya, jadi saya kenal Anda kenal saya. Saya tahu ada orang yang agak introvert untuk membuka pada saat Zoom membuka kameranya, tapi sebenarnya tuh tujuan saya bukan untuk apa, saya tahu saya bicara dengan siapa, dengan wajah saya, toh saya dengan Anda atau dengan istri Anda, atau cuman Anda dengan istri, kakak beradik juga bisa. Yang penting saya lihat mukanya gitu, saya kenalkan, oh orangnya ini begini-begini. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian berinteraksi dengan saya, lebih sering berinteraksi, lama-lama kan jadi saya ingat, oh orang ini yang begini 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 gitu. Saya ini visual memory teman-teman, jadi gampang ingat ketika melihat orang itu. Jadi bagi Anda yang ingin mengirim anaknya ke sini, atau kalian ingin kuliah lanjutan di sini, saya bisa bantu dari Nusa Connection karena saya punya network. Cuman yang sekarang itu kondisinya seperti itu, tahun ajaran baru, kemudian ada masalah di Kanada itu dengan 79.000 student tadi, dan kemudian ini teman-teman, jangan lupa saya juga masih baru, usaha saya ini masih baru, otomatis mereka juga yang
tidak kenal saya ya, yang kenal saya di Montreal, yang tidak kenal saya kan jadi berpikir ini perusahaan baru, mana mana buktinya kalau dia punya klien. Karena itu kalau kalian serius, kalian bisa konsultasi pertama kan konsultasi sama saya. Kalau benar-benar saya arahkan lebih baik kamu kuliah lagi atau sekolah lagi, itu saya harap Anda mengirim email sama saya. Ini masih saya gratisin ya, 2025 nih ya. Kalian kirim email ke saya menjelaskan kepada Nusa Connection bahwa nama saya begini, saya backgroundnya begini, kerjaan saya begini, saya educationnya begini, dan saya ingin kuliah di Kanada atau sekolah lagi di Kanada ya dengan bantuan Nusa Connection. Jadi saya punya portfolio. Portfolio itu apa gini ya, kalau kalian mau cari kerja itu kan butuh portfolio. Portfolio itu kalian bisa tunjukkan ini bukti saya pernah kerja di sini. Ini misalnya ya artis itu juga punya portfolio, dia ini loh hasil gambaran saya, hasil kerjaan saya begini. Sama dengan orang kerja, sama juga dengan orang bisnis. Akan meyakinkan kalau saya waktu meeting itu saya bilang saya sudah ada 10 orang yang siap untuk kuliah di tempat kamu atau sekolah di tempat kamu gitu. Mana buktinya ini gitu. Jadi saya harap kalian juga membantu saya membantu Anda gitu loh. Sekarang saya gratiskan karena 2026 kalau kalian minta bantuan seperti itu, kirim email seperti itu, saya minta bayar, tapi sekarang masih saya gratiskan, kalian kirim aja lekas-lekas kirim ke saya. Jadi ketika saya mendapat jawaban untuk meeting dengan sekolah-sekolah itu, college atau university, walaupun meetingnya online, saya masih sakit dan saya bersyukur sekarang bisa online. Pada saat meeting saya bisa tunjukkan mereka, ini datanya, saya sudah punya sekian orang yang siap ke Kanada untuk studi, dan ini background mereka. Jadi kalau mereka tanya, saya bisa tunjukkan database-nya, ini background-nya, sekolah Anda punya apa, bukan mata pelajaran apa ya, jurusan apa yang ada di sekolah Anda. Jadi kan waktu saya ngomong itu, walaupun saya sudah meneliti lebih dulu di websitenya, tapi saya itu orangnya suka ngomong dengan orang. Kenapa? Sekarang ini ya teman-teman, zamannya jangan kaget, setelah ini zamannya AI sudah merambat kemana-mana. Kita nggak akan bisa ketemu dengan orang karena perusahaan-perusahaan itu tidak apa namanya mempekerjakan manusia lagi. Mereka pakai robot, memakai AI. Tapi saya lebih suka ngomong dengan manusia daripada dengan robot, karena dengan manusia itu ada hati ke hati, ada empati. Jadi kalau saya menjelaskan, ini loh klien saya, backgroundnya begini, kenapa dia ingin studi di Kanada, karena begini, begini, begini. Itu ada empati. Jadi manusia tuh bisa ada koneksi gitu. Dan itu kelebihannya orang introvert. Orang extrovert tuh nggak bisa kayak gitu. Mereka bisa berteman dengan banyak orang, mereka jadi populer, kemana-mana mereka diajak party dan sebagainya. Tapi orang introvert itu walaupun tidak sepopuler itu, walaupun dibilang kuper, saya sering dibilang kuper, dibilang deso, sudah sering sejak kecil. Itu kelebihannya orang introvert itu, coba perhatikan, kalau kita bicara itu satu hati ke hati, itu seperti kenal banget itu. Jadi orang ini benar-benar memahami saya dan saya memahami orang ini. Karena itu orang introvert seperti itu teman-teman. Dan itu powernya orang introvert. Jadi sekarang saya tahu. Jadi makanya saya suka memberi konsultasi, karena dengan cara itu saya kenal klien saya tuh apa sih tujuannya, apa kebutuhannya, apa yang bisa saya bantu, mereka backgroundnya seperti apa, apakah mereka siap ke Kanada dan sebagainya dari konsultasi itu. Jadi saya tidak bisa sembarangan apa ya, istilahnya itu nyarankan kalian, "Oh, kalian begini begini begini," gitu, tanpa peduli dengan background kalian. Enggak, saya memang kelebihan saya juga di situ sih, menurut apa namanya, tes psikologi, saya punya kelebihan itu. Jadi saya itu kalau ketemu orang, saya tahu orang ini seperti apa, dan sudah sering di kantor itu, teman-teman kantor ya dari lab itu saya masukkan ke bidang ini, bidang itu. Padahal saya bukan manajer, tapi saya kenal banyak manajer gitu. Ya itu kenalnya satu-satu dengan para manajer itu, dengan para dokter itu. Akhirnya, "Oh, kamu butuh ini," teman saya bisa loh, terus saya kontak teman saya, "Cepat kamu lamar," gitu. Akhirnya keterima. Karena di kantor pun tuh juga ada
pekerjaan-pekerjaan ditawarkan untuk orang-orang internal gitu. Itu namanya hidden job. Kapan-kapan saya akan bawakan di webinar insya Allah. Rencana sih minggu depan, tapi minggu depan itu kemungkinan nggak bisa karena ada Bapak Sigit Afrianto yang bersedia untuk memberikan pengalamannya kepada Anda semua. Beliau dulunya kalau tidak salah beliau itu mantan anak buahnya Pak B.J. Habibie. Kemudian beliau bekerja di Bombardier Aerospace dan sekarang menjadi Airbus gitu. Jadi kalian cepat-cepat daftar ke webinar tersebut, itu minggu depan hari Ahad jam 8 pagi. Webinar itu akan saya adakan setiap 2 minggu sekali. Oke. Jadi kalian masuk ke www.nusaconnection.com untuk mendaftar, oke? Terima kasih teman-teman, ini anak-anak sudah selesai belanja, jadi saya harus pergi. Kita mau pergi ke tempat lain, jadi insya Allah setelah ini saya akan live lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.